Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara Weekend with Jesus hari ini, Sabtu 25 Juni 2022. Hari ini Gereja Katolik memperingati Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Renungan hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Bapak Ibu yang terkasih, bila saya diminta untuk mengingat suatu peristiwa, tentu saja saya lebih senang untuk mengingat peristiwa yang menyenangkan. Peristiwa yang menyedihkan tidak ingin saya ingat kembali. Bahkan kalau mungkin saya tidak ingin hal itu terjadi. Seperti dalam Injil hari ini mengisahkan suatu peristiwa. Yesus ketika berusia 12 tahun. Yesus ikut kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Seusai perayaan Paskah, mereka pulang. Namun, Yesus tetap tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Mereka mengira bahwa Yesus sudah berada di dalam rombongan seperjalanan mereka, atau mungkin sudah bersama dengan sanak saudaranya. Namun, ketika mereka mencari Yesus, mereka tidak menemukannya. Tentu saja mereka juga menjadi cemas dan gelisah. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Tentu saja Bapak Ibu, ketika kita juga mengalami hal yang dialami oleh Bunda Maria dan Yusuf, kita juga akan merasa cemas dan gelisah ketika kita tidak menemukan anak kita di dalam rombongan. Mungkin ketika kita pergi bersama-sama dengan banyak orang dan ternyata anak kita tidak ada, tentu kita akan juga menjadi panik dan kemudian mencarinya. Nah, setelah 3 hari mereka menemukan Yesus di Bait Allah. Yesus sedang berada di antara para alim ulama dan Yesus bersoal jawab dengan mereka. Mereka semua yang mendengarkan itu sangat takjub. Mereka heran dengan kecerdasan atas jawaban-jawaban dari Yesus kepada alim ulama itu. Bagi Yesus, peristiwa itu mungkin sangat berkesan dan menyenangkan, sampai-sampai ia tidak pulang bersama kedua orang tuanya. Tetapi bagi kedua orang tuanya, peristiwa itu membuat mereka khawatir dan cemas. Mereka takut kalau sesuatu hal yang tidak mereka inginkan itu terjadi pada diri Yesus. Maka ketika Maria dan Yusuf melihat Yesus ada di Bait Allah di antara para alim ulama itu, tentu saja mereka sangat senang telah menemukan Yesus. Mereka tentu dengan hati yang gembira dan juga penuh sukacita karena Yesus, anak semata wayang mereka yang tadi tidak diketemukan, sekarang sudah diketemukan. Namun perasaan senang itu kemudian berubah tatkala Yesus menjawab pertanyaan mereka, mengapa ia berbuat demikian? Dari jawaban Yesus yang berupa pertanyaan, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tentu saja Bapak Ibu, jawaban ini sangat mengejutkan dan menyentak hati mereka. Mereka tidak mengerti apa arti dari jawaban Yesus itu. Namun demikian diceritakan di sana bahwa
Yesus juga tetap pulang bersama-sama mereka dan tetap berada di dalam asuhan Maria dan Yusuf di Nazaret. Dan Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bunda Maria terus merenungkannya dan pada akhirnya mengerti bahwa dengan jawaban itu Yesus hendak mengingatkan Maria dan Yusuf bahwa mereka harus mengerti lebih dalam siapa dirinya. Ia adalah putra Allah yang harus melakukan kehendak Bapaknya. Bunda Maria kemudian juga menyerahkan kepada Allah peristiwa yang baru saja ia alami. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menemui suatu peristiwa, terkadang kita tidak bisa menguasai emosi. Kita mungkin marah, kecewa, menggerutu, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang mungkin malah memperparah keadaan atau situasi saat itu. Seperti yang dialami Bunda Maria, mungkin kita juga pernah mengalami ketika kita itu menegur anak kita, kemudian kita menerima jawaban yang bagi kita, apa yang dikatakan anak kita ini sangat menyakitkan, sehingga membuat kita marah dan kecewa. Nah, bisa saja ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita saat itu, kita bisa saja mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat hati anak kita terluka. Marilah Bapak Ibu kita meneladan Bunda Maria yang menyimpan perkara di dalam hatinya. Ketika menghadapi peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ataupun yang kita tidak mengerti, atau yang membingungkan kita, bukannya kita ini kemudian kecewa, kemudian kita marah, kemudian kita putus asa, tetapi pengalaman yang menimpa kita itu membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mau merenungkan dan menyerahkan peristiwa itu kepada Allah dan mengandalkan Tuhan melalui sabdanya, di sanalah kita menemukan kekuatan dan pengharapan yang tidak kita dapatkan dari siapapun. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga kita dapat meneladan Bunda Maria untuk selalu kembali kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita di dalam menghadapi segala perkara dan berserah kepada rencana dan kehendak Allah. Saya Crescentia Livia Chandrasari, pengajar SEP Surabaya. Mari saksikan terus Weekend with Jesus di channel yang sama setiap Sabtu. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.